Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang Dajjal, salah satu tanda adanya hari akhir atau dekatnya hari kiamat. Pada saat ini saya akan menjelaskan tanda-tanda hari kiamat juga setelah munculnya Dajjal. Beliau adalah salah satu musuh Dajjal yang akan membantu Nabi Isa alaihissalam memerangi Dajjal dan menjayakan umat muslim. Beliau adalah Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Jadi siapakah beliau? Seperti yang sudah saya jelaskan, Imam Mahdi merupakan tanda atau salah satu ciri akan dekatnya hari kiamat. Beliau akan muncul setelah Dajjal muncul. Tetapi di sini disebutkan kemunculan beliau adalah saat sudah berumur 40 tahun, yang artinya beliau lahir terlebih dahulu, kemudian Dajjal muncul. Setelah Dajjal muncul menguasai dunia, maka Imam Mahdi akan datang dan berusaha untuk mengumpulkan kaum muslimin dan melawan Dajjal. Adapun ciri-ciri secara umum yang telah disebutkan dalam beberapa riwayat tentang Imam Mahdi adalah seperti memerintahnya beliau di akhir zaman kelak selama 7-8 tahun. Kemudian beliau bernama Muhammad bin Abdullah, namanya seperti Rasulullah SAW. Dan beliau juga merupakan keturunan dari Rasulullah SAW dari garis anaknya Fatimah yang saat itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib, memiliki 2 anak, Hasan dan Husain, dan beliau itu adalah keturunan dari Rasulullah SAW dari jalurnya Hasan. Nanti akan saya jelaskan mengapa para ulama berpendapat bahwasanya yang kuat riwayatnya adalah Imam Mahdi berasal dari jalurnya Hasan, bukanlah jalur dari Husain seperti klaimnya para kaum Syiah. Kemudian saya akan menjelaskan mengapa beberapa ulama, termasuk ulama-ulama Syiah, memberikan gelar di akhir nama Imam Mahdi yaitu Al-Muntadhar, yang artinya adalah yang ditunggu. Seperti pada bahasa Arab yang kita tahu, Al-Muntadhar adalah isim maf'ul daripada intadhara yantadhiru, intidharon muntadhirun muntadharun, yang artinya adalah ditunggu karena isim maf'ul. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang gramatika bahasa Arabnya ya. Intinya adalah yang ditunggu. Beberapa orang menyalahartikan bahwasanya yang ditunggu, kita merasa bodoh, kita tidak peduli akan adanya atau akan hadirnya Imam Mahdi di akhir zaman kelak. Toh kita melaksanakan kehidupan seperti biasa. Kalau sudah waktunya datang Imam Mahdi, ya kita akan membaiat. Jadi bukan seperti itu ya. Kita tidak boleh masa bodoh akan datangnya hari kiamat. Karena seperti pembahasan para ulama, sejelek-jeleknya manusia adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Karena di akhir zaman kelak akan ada fitnah yang sangat besar. Salah satunya adalah fitnah Dajjal yang sudah kita bahas kemarin. Dan memang pada saat itu adalah zamannya kerusakan. Zaman di mana Islam akan banyak terpecah-pecah. Seperti sabdanya Rasulullah SAW bahwasanya Islam di akhir zaman kelak akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya 1 golongan saja yang dianggap Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dianggap benar mengikuti tuntunannya Rasulullah SAW. Oke, kita kembali lagi ke Imam Mahdi. Imam Mahdi itu sendiri tidak pernah mengklaim dirinya bahwasanya dia adalah Imam Mahdi. Yang kita tahu, belakangan ini di sosial media ada warga Indonesia yang mengaku bahwasanya dia Imam Mahdi. Dia mendapatkan mimpi dari Rasulullah SAW, katanya bahwasanya dia adalah keturunannya Rasul dan dia adalah Imam Mahdi. Bahkan dia berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pastikan dengan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya beliau bukanlah Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi tidak pernah mengakui bahwasanya dia adalah Imam Mahdi. Bahkan beliau merasa benci ketika beliau dibaiat. Imam Mahdi pun itu bukanlah orang yang sangat alim, orang yang paham agama di awalnya. Maka dari itu Rasulullah SAW pun menyebutkan
bahwasanya Imam Mahdi adalah umat muslim seperti biasa. Pengetahuannya rata-rata manusia pada saat itu. Kemudian Allah islah beliau, Imam Mahdi, selama 1 malam. Dan setelah islah itu beliau paham akan ilmu agama, paham Islam seutuhnya secara kafah. Maka dari itu orang yang mengaku bahwasanya mereka adalah Imam Mahdi, kita pastikan mereka adalah Imam Mahdi yang palsu, atau orang-orang yang mengaku mengklaim dirinya Imam Mahdi agar memiliki pengikut, dan setelah itu pengikutnya akan dibodoh-bodohi dan dimanfaatkan oleh mereka oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan Imam Mahdi di akhir zaman kelak akan dibaiat oleh kaum muslimin di kota Mekah, bainal rokum wal makom. Maksudnya apa? Di antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Di antara itu beliau berdiri di sana dan dibaiat oleh kaum muslimin. Dan seperti yang sudah saya katakan, pada saat itu beliau malah benci dibaiat oleh kaum muslimin karena beliau merasa tidak pantas untuk memimpin kaum muslimin. Sedangkan waktunya dalam satu riwayat adalah setelah sholat Isya atau ba'da Isya, seperti itu, otomatis adalah malam. Dan ketika malam hari itu diriwayatkan suasananya tenang sekali. Orang yang sedang tertidur pada saat pembaiatan Imam Mahdi tidak akan terbangun. Berbeda dengan kasus yang pada zaman dahulu pernah terjadi di dalam Masjidil Haram. Ada orang yang mengaku-ngaku Imam Mahdi. Beliau sudah memiliki beberapa orang, memiliki anak buah yang siap untuk membunuh siapapun yang tidak mengakui bahwa dia adalah Imam Mahdi. Dan beliau bukanlah Imam Mahdi, karena di dalam riwayat pembaiatan beliau itu adalah malam yang tenang dan tidak ada ketakutan ataupun kekuatan sama sekali. Maksudnya beliau dibaiat dengan sukarela oleh kaum muslimin. Dan beliau itu dibaiat sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi urutannya biar jelas ya. Dajjal terlebih dahulu muncul, kemudian Imam Mahdi dibaiat, barulah Nabi Isa alaihissalam turun dan ikut berperang bersama kaum muslimin yang diimami oleh Imam Mahdi dalam hal sholat. Namun di dalam peperangannya Nabi Isa alaihissalam akan memimpin kaum muslimin dan beliaulah yang akan mengalahkan Dajjal al-Masih. Imam Mahdi dibaiat pada umur 30 sampai 40 tahun. Artinya di bawah umur 30 tahun itu Imam Mahdi adalah umat muslim biasa, tidak paham agama secara keseluruhan. Maksudnya adalah muslim secara rata-rata. Dan beliau tidak ada yang mengetahui bahwasanya beliau adalah Imam Mahdi. Dan pada saat pembaiatan itulah beliau akhirnya memimpin kaum muslimin untuk berangkat melawan Dajjal. Dan memang pada saat itu, pada zaman Imam Mahdi diturunkan, akan terjadi 2 fase yang akan dilalui oleh kaum muslimin. Fase pertama adalah fase kesusahan, fase susah payah, dikarenakan Dajjal datang terlebih dahulu. Diriwayatkan pada saat tanda-tanda munculnya Dajjal, sebelum munculnya Dajjal akan ada kemarau panjang. Diriwayatkan ada 3 masa. 3 masa itu disebutkan beberapa para ulama menyatakan 3 tahun. Dan memang di situ terdapat masa yang sangat-sangat sulit, masa paceklik, masa kemarau yang panjang. Maka dari itu fase pertama yang akan dilalui oleh kaum muslimin adalah fase susah. Setelah itu fasenya adalah fase kedua. Setelah datangnya Imam Mahdi, setelah dikalahkannya Dajjal, maka akan ada kemakmuran di mana-mana. Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin selama 7 atau 8 tahun. Bahkan ada juga yang meriwayatkan 9 tahun. Di sana umat muslim akan makmur. Seperti hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, pada zaman dikeluarkannya Imam Mahdi, Allah akan turunkan hujan. Bumi akan mengeluarkan tanamannya. Dan Imam Mahdi akan membagi-bagi hasilnya secara merata kepada kaum muslimin. Binatang-binatang ternak akan beranak pinak dengan cepatnya. Dan umat, maksudnya adalah kaum muslimin, akan berkembang biak hingga jumlahnya sangat banyak. Dan di dalam hadis tersebut Rasulullah juga menyebutkan bahwasanya Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin selama 7 sampai 8 tahun. Jadi kepemimpinan beliau
itu secara global, secara mendunia, dikarenakan pada zaman itu akan diberantas agama-agama lain, tidak akan ada agama lain selain agama Islam. Jadi secara otomatis Imam Mahdi akan menjadi imamnya dunia. Dan diriwayatkan orang yang berhasil menguasai dunia hanyalah 4 orang, dan 5 orang termasuk Imam Mahdi. 2 dari orang kafir, 2 dari kaum muslimin, plus 1 orang adalah Imam Mahdi yang berasal dari kaum muslimin. 2 orang kafir adalah Namrud, raja pada saat zamannya Nabi Ibrahim, kemudian Bukhtanasor. Itu adalah 2 orang kafir yang akan menguasai dunia. Setelah itu ada Nabi Sulaiman, kemudian ada Zulkarnain yang cerita beliau ada di dalam surat Al-Kahfi, dan yang terakhir adalah Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dan saya jelaskan di sini seperti yang di awal, Imam Mahdi bukanlah seperti klaimnya orang-orang Syiah. Klaimnya orang-orang Syiah, Imam Mahdi adalah Muhammad Hasan Al-Ashqari. Dan beliau memang benar adalah keturunan dari Rasulullah, tapi beliau bukanlah keturunan dari Hasan, melainkan keturunannya Husain. Dan saya akan sekarang jelaskan mengapa yang diklaim menjadi Imam Mahdi adalah keturunannya Hasan, bukanlah Husain. Penyebab Imam Mahdi adalah berasal dari keturunannya Hasan. Pada saat zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman Ali bin Abi Thalib memerintah kaum muslimin menjadi khalifah, beliau digantikan oleh anaknya yaitu Hasan. Dan pada saat itu Hasan hanya menggenapkan sabda Rasulullah bahwasanya Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun. Beliau hanya memerintah selama 6 bulan. Setelah itu beliau berikan tampuk kepemimpinannya kepada Muawiyah. Hal ini merupakan dalil bahwasanya perbuatan baiknya Hasan akan Allah balas pada keturunannya di akhir zaman, yaitu zamannya Imam Mahdi untuk menguasai dunia di kalangan kaum muslimin selama 7-8 tahun. Dan jelas bahwasanya Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi. Maksudnya adalah keturunannya Hasan dan keturunannya Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Fatimah, anak dari Rasulullah SAW. Lalu kapan Imam Mahdi itu muncul? Apakah Imam Mahdi sudah terlahir pada saat ini? Jadi ternyata ada ciri-ciri sebelum kemunculan atau kelahirannya Imam Mahdi ini. Akan ada perselisihan di antara anak khalifah yang baru saja wafat, dan perselisihan itu sampai menimbulkan perang antar saudara. Dan pada saat itulah muncul satu laki-laki pemuda berasal dari Madinah berlari menuju Mekah. Dan para penduduk Mekah mengetahui laki-laki ini, mengeluarkan laki-laki ini dan membaiatnya menjadi pemimpin kaum muslimin. Dan beliau adalah Imam Mahdi. Dan sabda Rasulullah SAW, ketika Imam Mahdi berhasil memimpin kaum muslimin dan menaklukkan Baitul Maqdis, maka seluruh kepemimpinan berpusat di Baitul Maqdis. Maka robohlah kota Madinah. Pada zaman itu kejayaan kaum muslimin makin tinggi. Mereka mampu menaklukkan Konstantinopel, bahkan Eropa sekalipun. Lalu kaum muslimin menyerbu satu daerah, yang daerah itu sebagiannya adalah daratan dan sebagian yang lain adalah lautan. Mereka tidak memerangi kaum di sana atau penduduk di sana dengan peperangan. Namun mereka hanya memerangi dengan satu lafaz. Yang lafaz itu adalah La ilaha illallah. Hanya dengan satu kalimat yang agung. Ketika kaum muslimin melafazkan lafaz itu, La ilaha illallah, maka kota-kota hancur, bangunan-bangunan di sana hancur, banyak gedung-gedung roboh. Dan pada saat itulah Dajjal muncul. Pada saat Dajjal muncul, Imam Mahdi dan kaum muslimin tidak mampu untuk menandingi kekuatannya Dajjal. Mereka berlari dan bersembunyi di Bukit Tur. Di sana mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan aktivitas apapun karena mereka memang sedang bersembunyi dari fitnahnya Dajjal. Bahkan mereka menyebutkan satu kepala sapi itu lebih baik daripada emas. Begitulah sengsaranya mereka.
Begitulah rasa laparnya mereka sampai menyatakan kepalanya sapi saja itu lebih berharga daripada emas. Dan pada saat sudah terdesak itu, akhirnya Imam Mahdi mengambil satu keputusan. Beliau memimpin kaum muslimin untuk keluar dan berangkat menyerang Dajjal. Dan pada saat itu beliau diriwayatkan berhenti terlebih dahulu di satu masjid, Masjid Putih. Dan pada saat itu adalah waktunya sholat asar. Sebelum dilaksanakan sholat asar, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Dan seperti yang sudah saya sebutkan pada ceritanya Dajjal, Nabi Isa alaihissalam tidaklah menjadi imam sholat pada saat itu, tetapi dari golongan kalian, maksudnya adalah golongan kaum muslimin, dan Imam Mahdi menjadi imam yang mengimami kaum muslimin dan Nabi Isa alaihissalam. Dan memang diriwayatkan yang memimpin sholat adalah Imam Mahdi, tetapi yang memerangi Dajjal, kaum muslimin itu di bawah kepemimpinan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sudah saya jelaskan pada ceritanya Dajjal kemarin. Ketika Dajjal bertemu langsung dengan Nabi Isa alaihissalam, Dajjal itu langsung meleleh dan Dajjal berlari. Kemudian Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal dengan cara menusuk jidatnya yang ada tulisan kaf, fa, ro, yang artinya adalah kafir. Baik, saya akan menjelaskan ciri khususnya Imam Mahdi ya. Sebetulnya ciri-ciri ini sudah saya ceritakan dari awal sampai saat ini, tetapi saya akan meringkas agar teman-teman lebih mudah memahami dan lebih bisa menangkap poin-poin yang sudah saya jabarkan. Yang pertama, Imam Mahdi tidak pernah mengakui dirinya adalah Imam Mahdi sampai penduduk Mekah membaiat beliau di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Kemudian Imam Mahdi itu memiliki nama yang sama seperti Rasulullah SAW. Bahkan nama ayahnya, nama bapaknya itu sama seperti Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Jadi ketika ada orang yang mengaku-ngaku Imam Mahdi, tapi namanya bukanlah Muhammad bin Abdullah, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya dia adalah Imam Mahdi gadungan atau Imam Mahdi palsu. Bahkan tidak cukup sampai sana, kalaupun namanya benar Muhammad bin Abdullah dan beliau memang adalah Habib, artinya keturunan dari Rasulullah, maka yang harus kita teliti lagi, beliau memiliki nasab sampai ke Hasan, cucu Rasulullah Hasan, bukanlah Husain. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika keturunannya Husain sama seperti klaimnya Syiah, maka itu bukanlah Imam Mahdi. Dan kemudian cirinya lagi, fisiknya itu harus sama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau menceritakan Imam Mahdi itu memiliki dahi yang lebar, kemudian hidungnya mancung. Keluarnya pada saat terjadinya perselisihan antara dua anak khalifah yang baru saja khalifah itu wafat. Dan masih banyak ciri-ciri yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan pada saat detik-detik kemunculannya Imam Mahdi, banyak terjadi gempa, kezaliman dan kerusakan, karena memang itu terjadi di akhir zaman. Dan memang pada zaman kita saat ini, sebagian dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan itu ada. Contohnya adalah banyaknya fitnah, banyaknya maksiat, banyaknya gempa bumi di mana-mana. Irak dan Syam digempur oleh orang kafir dari luar. Terjadi gempa dari arah barat dan arah timur, Jazirah Arab. Dan yang terakhir ini memang belum terjadi. Dan semoga saja kita, kalaupun hidup di zamannya Imam Mahdi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu atau dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki iman yang teguh, berpedoman kepada Al-Quran dan hadisnya Rasulullah. Dan semoga saja kita berbaiat kepada Imam Mahdi, bukannya malah menjadi pengikutnya Dajjal. Jadi di akhir video ini, kira-kira Imam Mahdi sudah dilahirkan atau belum? Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.